Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang unsur transisi periode keempat. Kelompok kami terdiri dari Nurdiana absen 26, Rosalivia absen 27, Safirul absen 28, Salsabila Nur absen 29, dan Salsabila Putri absen 30. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang 1. Kelimpahan dan keberadaan di alam, 2. Sifat fisika, 3. Sifat kimia, 4. Pembuatan, 5. Kegunaan, dan yang terakhir latihan soal dan pembahasan. Unsur logam transisi periode keempat. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikat dengan unsur-unsur yang lain. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada kulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur seng pada golongan 2B. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandinium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Dalam satu periode dari kiri skandium ke kanan seng. Yang pertama, kelimpahan dan keberadaan di alam. Kelimpahan dan keberadaan di alam ditunjukkan pada tabel berikut. Logam Sc terkandung mineralnya jarang ditemukan. Logam Ti mineral rutil dengan rumus TiO2 dan ilmenit dengan rumus FiTiO2. Selanjutnya logam V mineral karnotit dengan rumus K2FO2 2 kali 3H2O. Yang keempat, logam Cr mineral kloromit dengan rumus Cr2O3FeO daerah Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya logam Mn mineral pirolusit dengan rumus MnO2 daerah Kalimantan Tengah dan Yogyakarta. Yang selanjutnya logam Fe mineral hematit dengan rumus Fe2O3 daerah Kalimantan Tengah. Mineral magnetit rumus Fe3O4 daerah Sumatera Barat. Mineral limonit dengan rumus Fe2O3H2O daerah Sumatera Selatan. Yang selanjutnya mineral sinderit rumus FeCO3 daerah Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya mineral pirit FeS2 daerah Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya yaitu logam Co, mineral kobaltit dan smaltit. Kobaltit dengan rumus CoASS dari daerah Sulawesi Tengah. Yang selanjutnya mineral smaltit dengan rumus CoAS2 dari Sulawesi Tenggara. Logam selanjutnya yaitu logam Ni, mineralnya penteladit dan gamerit. Penteladit dengan rumus FeNiS daerah Sulawesi Tengah dan gamerit dengan rumus H2NiMg SO4 2H2O daerah Sulawesi Tenggara. Yang selanjutnya yaitu logam Cu, mineralnya kalkopirit dengan rumus CuFeS dari Kalimantan Barat dan logam malachite dengan rumus Cu2OH2CO3 dari daerah Pegunungan Jaya Wijaya. Yang selanjutnya mineral glanse dengan rumus Cu2S dari daerah Sumatera Barat. Logam selanjutnya yaitu logam Zn, mineralnya zinc blende dengan rumus ZnS dari daerah Sumatera Barat dan mineral kalamin dengan rumus ZnCO3 dari Sulawesi Tengah. Sifat fisika unsur logam transisi periode 4. Yang pertama ada sifat logam. Karakteristik logam transisi periode keempat diantaranya yaitu ada nomor atom, konfigurasi elektron, densitas, titik leleh, titik didih, dan kekerasan. Yang kedua ada sifat bilangan oksidasi.
Tidak seperti golongan 1A dan 2A yang hanya mempunyai bilangan oksidasi +1 dan +2, unsur-unsur logam transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi, seperti vanadium yang mempunyai bilangan oksidasi +2, +3, dan +4. Yang ketiga ada sifat kemagnetan. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik, yaitu paramagnetik, di mana atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya, dan diamagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbitnya berpasangan. Sedangkan pada umumnya unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik. Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Untuk Fe, Co, dan Ni bersifat ferromagnetik, yaitu kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Yang keempat ada titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang kelima ada sifat dari ion berwarna. Warna senyawa logam transisi dengan berbagai bilangan oksidasi, seperti unsur mangan. Pada bilangan oksidasi +2 berwarna merah muda, pada bilangan oksidasi +3 berwarna coklat, dan pada bilangan oksidasi +7 berwarna ungu. Yang ketiga yaitu sifat kimia. Sifat kimia. Yang pertama, kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu dengan E0 sama dengan plus 0,34 volt. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen, yaitu 2Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Skadium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, yaitu 2Se plus 6H2O menjadi 3H2 plus 2SCOH3. Yang kedua, pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu unsur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contohnya, CuH2O4 2+, FeCN6 4+, CrNH3 4, Cl2+. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa S dan Zn tidak berwarna. 4. Pembuatan. Yang pertama yaitu skandium, dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua yaitu titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spons titanium.
Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Yang ketiga yaitu vanadium. Vanadium, logam campuran dengan besi, dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan besi. Reaksinya yaitu 2V2O5 solid ditambah 5 Si solid ditambah Fe solid menjadi 4V solid ditambah Fe solid ditambah 5 SiO2 solid. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Yang keempat yaitu krom. Logam krom dibuat menurut proses Goudsmit dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya yaitu Cr2O3 solid ditambah 2Al solid menjadi Al2O3 solid ditambah 2Cr solid. Yang kelima yaitu mangan. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya yaitu MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menjadi Mn ditambah 2Fe ditambah 5CO. Yang keenam yaitu besi. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Yang ketujuh yaitu kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan, akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl. Reaksinya yaitu 2CO2 plus aquos ditambah NaOCl aquos ditambah 4OH- aquos ditambah H2O menjadi 2COOH3 solid ditambah NaCl aquos. Trihidrosid COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal. Reaksinya yaitu 2COOH3 menjadi CO2O3 ditambah 3H2O. 2CO2O3 ditambah 3C menjadi 4CO solid ditambah 3CO2 gas. Yang kedelapan yaitu tembaga. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi. Proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas. Yang kesembilan yaitu seng. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZnS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. 5. Kegunaan. Pertama, kegunaan dari skandium, yaitu sebagai komponen pada lampu listrik yang berintensitas tinggi. 2. Kegunaan titanium, yaitu sebagai bahan konstruksi karena mempunyai sifat fisik sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik, dan sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. 3. Kegunaan vanadium. Vanadium banyak digunakan dalam industri-industri, yaitu untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. 4. Kegunaan kromium. Logam kromium banyak digunakan untuk penyepuhan karena indah, mengkilap, dan tidak kusam, dan biasanya digunakan untuk mencuci alat-alat laboratorium. 5. Kegunaan mangan. Kegunaan dari mangan ini untuk produksi baja, menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi, dan banyak tersebar dalam tubuh yang merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin B1. 6. Kegunaan dari besi, yaitu sebagai pembuat baja, banyak digunakan di dalam pembuatan alat-alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. 7. Kegunaan dari kobalt. Larutan CO2+ digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. 8. Kegunaan dari nikel, yaitu
sebagai pembuat elektrode baterai dan keramik, zat tambahan pada besi tuang dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat, pelapis besi atau permekel, dan sebagai katalis. Yang kesembilan ada kegunaan dari tembaga, yaitu sebagai bahan uang logam, untuk bahan mesin tenaga uap, bahan kabel listrik. Yang ke-10 ada kegunaan dari zinc, yaitu sebagai bahan cat putih, pelapis lampu TL, layar TV dan monitor komputer, dan sebagai campuran logam dengan metal lain. 6. Latihan soal dan pembahasan.